Nak, apakah kamu begitu kuat? Setelah memastikan bahwa Chu Feng telah menerobos, mata indah Xia Xingchen penuh dengan kegembiraan. Tapi Hua merebut kembali bola formasi, pasti ada yang salah, coba lagi. Setelah melihat ini, Xia Xingchen buru-buru berkata, Hua, jangan bawa ini. Itu tidak sopan bagimu. Sebagai senior, kamu harus menepati janjimu. Senior, tidak apa-apa, kamu bisa kembali sebanyak yang kamu mau. Tapi Chu Feng percaya diri. Segera, Hua juga mengembalikan bola formasi ke keadaan semula dan menyerahkannya lagi kepada Chu Feng. Dia juga berkata dengan nada peringatan, aku mengawasimu kali ini. Senior, perhatikan baik-baik. Dengan senyum di wajahnya, Chu Feng sekali lagi meraih bola formasi di antara kedua tangannya dalam tindakan yang sama, seperti sebelumnya. Kali ini, Chu Feng sengaja memperlambat kecepatannya, dan Hua bukanlah seorang vegetarian. Jadi semua orang bisa melihat dengan jelas bahwa kekuatan pesona yang dikeluarkan oleh Chu Feng bukanlah kekuatan pesona sederhana, melainkan sebuah formasi. Chu Feng mengatur formasi di tubuhnya dan memecahkan bola itu. Dan itu adalah buku rahasia utama. Oleh karena itu, kali ini berhasil dipatahkan. Apakah kamu pernah patah sebelumnya? Hua memandang Chu Feng. Kedua kalinya, kata Chu Feng. Kapan pertama kali? Siapa yang mengajarimu? Tanya Hua. Tidak ada yang mengajariku, kata Chu Feng. Tidak mungkin. Dengan kultivasimu, tidak mungkin untuk menghancurkan benda ini. Formasimulah yang menutupi kesenjangan di dunia nyata. Siapa yang mengajarimu metode ini? Hua bertanya. Pertama kali baru saja, senior, beritahu saya, siapa yang mengajari saya formasi? Kata Chu Feng. Aku tidak percaya, Hua tampak tidak percaya. Senior, junior, sejujurnya, junior memiliki beberapa cara, yang memungkinkan senior menjembatani kesenjangan di dunia nyata dan menangani formasi yang berbeda. Meskipun sulit untuk tampil di medan perang, jika kamu memecahkan reruntuhan, asalkan karena Anda memberikan waktu yang cukup, junior mungkin benar-benar dapat membantu senior. Kata Chu Feng. Baiklah Hua, tidak peduli apakah kamu percaya pada Chu Feng atau tidak, Chu Feng melakukannya di depan matamu ketika dia melanggar formasi. Dia harus menepati janjinya. Xia Xingchen menasihati. Meskipun Hua menanyai Chu Feng, dia bersedia menghadapi kenyataan, jadi dia berkata, oke, tapi pembicaraan buruk ada di depan. Saya tidak berharap Anda membantu saya. Hanya saja, jangan membuat masalah dan dengarkan untuk pengaturanku dalam segala hal. Tidak masalah. Chu Feng setuju sambil tersenyum. Kemudian, Chu Feng, Xia Xingchen, dan Hua memulai perjalanan. Untuk melakukan perjalanan dengan cepat, Hua mengendarai kapal perang terapung. Kapal perang terapung ini tidak terlalu besar, tetapi sangat cepat. Tidak hanya bisa terbang di dunia normal, tetapi juga bisa terbang dengan kecepatan yang baik di terowongan teleportasi. Awalnya, Xia Xingchen mungkin mengatakan hal-hal baik untuk Chu Feng, jadi dia terus mengobrol dengan Hua. Keduanya mereka berkomunikasi secara diam-diam, Chu Feng tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi melihat bagaimana mereka tertawa dari waktu ke waktu, dia tahu bahwa mereka sedang melakukan percakapan yang menyenangkan. Adapun Chu Feng, dia juga tidak menganggur. Dia adalah duduk bersila di geladak, berlatih formasi lain di buku rahasia jalan surga. Meskipun kode rahasia utama cukup untuk menentang langit, bagaimanapun juga, perlu waktu untuk mengatur formasi. Jika itu adalah konfrontasi normal, seringkali sudah terlambat untuk menghadapi formasi menyerang dan membunuh. Oleh karena itu, Chu Feng perlu menguasai formasi lain dalam kode rahasia surga. Iblis kecil, bagaimana dengan budidaya? Tiba-tiba, suara lembut terdengar di telinga Chu Feng.
Ketika dia membuka matanya, Xia Xingchen lah yang sedang membungkuk dan meletakkan wajah kecilnya di depannya. Dan itu sangat dekat. Meskipun Xia Xingchen adalah seorang senior, biarkan sendirian, Xia Xingchen tinggi dia sangat tampan. Wajah, sosok, dan temperamennya semuanya terkemuka, dan kepribadiannya sebenarnya sangat menyenangkan. Tidak heran master dari Sekte Abadi Changqiong memiliki pikiran jahat terhadap Xia Xingchen. Saya baru saja memejamkan mata dan mengistirahatkan pikiran. Apakah ada yang salah, senior? Tanya Chu Feng. Nak, tidak bisakah aku mengobrol denganmu jika aku tidak ada urusan? Xia Xingchen duduk di depan Chu Feng dan sengaja mendekat ke Chu Feng. Kakinya menyentuh kaki Chu Feng sebelum dia berhenti. Nak, apakah kamu tidak penasaran dengan reruntuhan seperti apa yang kita tuju? Xia Xingchen bertanya. Lagi pula, aku tidak penasaran, aku di sini untuk membantu, kata Chu Feng. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, Hua-Hua, yang mengemudikan kapal perang terapung tidak jauh dari sana, mendengus. Kamu mengatakannya seolah-olah kamu terbiasa melihat pemandangan besar. Itu adalah tempat yang bahkan ibumu tidak bisa hancurkan. Melihat ini, Xia Xingchen pun langsung mengangguk, senior Hua-Hua benar, memang ada tempat yang belum ditembus ibumu. Tepatnya, bukan hanya ibumu, tapi juga tempat di 7 alam. Istana suci tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan orang-orang kuat di masa-masa awal, termasuk mereka yang berasal dari Sekte Alam Bela Diri Leluhur, tidak menerobos reruntuhan ini. Jika tidak, mustahil baginya untuk tetap tinggal sampai sekarang. Oh, dari mana asalnya? Tanya Chu Feng. Tidak ada yang tahu asal-muasalnya secara spesifik, dan tidak ada yang benar-benar tahu apa yang ada di dalamnya, tapi kami menyebutnya istana bergerak, kata Xia Xingchen. Mobile Palace. Chu Feng benar-benar tertarik saat ini. Iya, karena reruntuhan ini adalah istana kuno, tapi bisa bergerak. Ia menghilang dari waktu ke waktu. Tidak ada yang tahu di mana ia akan muncul selanjutnya. Dan apakah ia ingin terikat oleh sebuah formasi, atau meninggalkan sebuah tandai saja, tidak ada gunanya. Singkatnya, tidak ada yang bisa membatasi pergerakannya. Sudah bertahun-tahun sejak menghilang terakhir kali. Untung ditemukan oleh Hua-Hua. Sekarang, pindahkan istana ke lokasi baru. Bagaimana, haruskah kamu berterima kasih padaku? Kalau bukan karena aku, Hua-Huaku tidak akan membawamu bersamaku. Kata Xia Xingchen. Terima kasih, senior. Chu Feng berterima kasih padanya dan kemudian bertanya, bukankah ibuku berhasil mencapai bagian terdalam dari reruntuhan? Bukannya saya tidak bisa sampai di sana, tapi tidak ada yang bisa masuk sebelum itu. Tapi Hua-Hua dan saya masuk. Ini pertama kalinya dalam sejarah. Kamilah yang memecahkan rekor. Tapi karena kamu, kami segera kembali, jadi kamu bisa mengerti kenapa Hua-Hua marah padamu, kan? Kata Xia Xingchen. Iya, Chu Feng mengangguk. Tapi ada beberapa keraguan di hatinya. Mengapa Hua-Hua dan Xia Xingchen memasuki tempat yang sebelumnya tidak bisa dimasuki oleh begitu banyak ahli? Meskipun mereka tidak lemah, mereka bukanlah yang terkuat di generasi saat ini, biarkan sendiri dibandingkan dengan orang-orang kuat di masa-masa awal zaman itu. Oke, saya akan memberitahu Anda semua yang saya ketahui tentang reruntuhan itu. Setan kecil, beritahu aku secepatnya. Apakah rumor tentangmu itu benar? Apakah ada kelembapan? Xia Xingchen tiba-tiba meraih lengan Chu Feng dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang kamu dengar, senior? Tanya Chu Feng. Xia Xingchen juga memberitahu Chu Feng satu persatu apa yang dia dengar. Chu Feng juga menjawabnya satu persatu. Beberapa di antaranya memang dilebih-lebihkan, tetapi atas apa yang telah dia lakukan, Chu Feng juga tidak dapat disangkal. Nak, kamu terlalu kuat.
Kecepatan kemajuanmu dan apa yang telah kamu lakukan jauh lebih baik daripada kemajuan ibumu saat itu. Aku tahu kamu luar biasa saat pertama kali bertemu denganmu, tapi aku tidak menyangka kamu, anak nakal, akan begitu keras kepala. Setelah menerima konfirmasi dari Chu Feng, Xia Xingchen juga memuji Chu Feng tanpa ragu-ragu. Dia bahkan seorang manusia, tetapi saat ini di depan Chu Feng, dia tampak seperti gadis kecil. Matanya penuh bintang, dan dia sebenarnya sedikit memuja perasaan.